Ya, pada pagi hari ini saya mereview dan mungkin menambah beberapa hal terkait dengan perubahan sosial, ya, social change yang uh, sudah saya sampaikan pekan yang lalu, Jumat yang lalu. Namun hari ini saya ingin mengulangi, menambahkan dari sisi perspektif teoritisnya gitu, yang social change, teori perubahan sosial yang sangat penting dikuasai, ya, bukan hanya diketahui, sangat penting Anda kuasai sebagai orang sosek, sebagai orang penyuluhan, pandangan teoritis perubahan sosial itu. Ini yang akan saya elaborasi pada pagi hari ini, kurang lebih mungkin 1 jam kita pertemuan, karena setelah itu saya ada acara seminar, ada webinar yang harus saya ikuti. Saya sudah menjelaskan apa itu perubahan sosial, apa itu social change. Yang kalau boleh saya ulangi atau kita mengulangi, ya, perubahan yang terjadi pada lembaga, pada kebudayaan, pada sistem stratifikasi, maupun di perubahan-perubahan lain dalam masyarakat itu. Jadi konstruksi berpikirnya kira-kira seperti itu. Jadi dia bisa berubah, kelembagaannya bisa berubah, kemudian bahkan secara tradisi, budaya, ada sebuah perubahan. Nah, dalam penugasan pembuatan makalah, saya menganjurkan Anda, meminta Anda untuk membuat makalah terkait dengan perubahan sosial yang dipengaruhi oleh masa pandemi ini gitu. Saya kira ini menarik. Anda baca-baca kemudian dituangkan, ya. Nah, untuk bisa membuat makalah yang baik tentu harus Anda harus memahami teori perubahan sosial itu sendiri. Jadi makalah yang saya maksud Anda harus buat itu adalah dikaitkan atau hasil telaah Anda, hubungan antara kerangka teoritis yang Anda pelajari, kita diskusikan dalam kuliah ini, ya, khususnya terkait dengan perubahan sosial, ya. Kemudian kan tadi sudah saya sebutkan, saya ulangi lagi bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di masyarakat, apakah itu terkait dengan kelembagaannya, terkait dengan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu, bahkan lebih jauh mungkin terkait dengan stratifikasi sosial, ya, dengan berbagai latar belakang tentunya, dan berbagai perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh yang minggu lalu juga kita bicara, ada pengaruh internal, pengaruh eksternal. Nah, sekarang ada masa pandemi, ya. Ada persoalan, ada variabel baru yang muncul di masyarakat yang namanya pandemi COVID-19, yang membuat kita stay at home, selalu bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah dan sebagainya. Hubungan personal, physical kontak kita dengan tetangga, dengan teman menjadi berpengaruh gitu, menjadi jarang sekali. Nah, tentu suka tidak suka ini akan membawa pengaruh gitu. Akan membuat menjadi trigger terjadinya perubahan sosial di masyarakat itu. Nah, ini yang saya maksud, sehingga
mungkin ini nanti dibuat makalahnya, ada pelajari berbagai teori, ada share bacaan-bacaan sehingga tuangkan. Nah, makalah itu bisa secara umum perubahan sosial di pedesaan, bisa perubahan sosial di bidang pendidikan, bidang kesehatan, atau apa saja gitu. Terserah. Ini tergantung bacaan-bacaan Anda bacaan Anda masing-masing gitu. Nah, itu yang saya maksud, sehingga ada semacam praktek lah dari penggunaan teori perubahan sosial akibat dari pandemi COVID-19 ini. Saya kembali ke materi kita, jadi itu tadi perubahan sosial yang perubahan sosial itu bisa dalam bentuk yang besar, ya disebut macro change, bisa juga kecil atau mikro. Jadi kalau perubahannya terkait dengan struktur masyarakat, stratifikasi masyarakat, kelembagaan, kebudayaan, itu namanya perubahan besar. Tapi kalau perubahan yang terjadi pada level individu, katakanlah perubahan gaya berpakaian, gitu, fashion, perubahan gaya seperti sekarang akibat COVID-19 ini ada orang yang perubahan cara komunikasi, kita harus menjaga jarak dan sebagainya, itu masuk kategorinya micro change. Ini yang teorinya seperti itu. Karakteristiknya perubahan sosial itu, ini juga sudah saya sampaikan pekan lalu, saya ulangi lagi. Yang pertama, social change is uneven gitu. Jadi tidak berimbang. Ada culture ada material change yang bisa terjadi dalam perubahan sosial itu yang sifatnya tidak berimbang, uneven antara bisa saja begitu. Sehingga kita tidak bisa berharap pandemik ini kemudian menyebabkan terjadinya perubahan secara menyeluruh kemudian merata. Bisa saja dia berubah di satu tempat, di satu lokasi, di tempat lain perubahannya berbeda gitu. Itu yang disebut. Kemudian konsekuensinya juga gitu, yang bisa kasat mata, bisa juga tidak kasat mata, yang bisa kita rasakan. Ini dicontohkan bagaimana dulu tahun 2001 ya, 911. Ketika ada penyerangan yang di Amerika itu, World Trade Center, pesawat terbang menabrak World Trade Center, kemudian terjadi apa yang menjadi fenomena dunia yang membuat dunia terperangah, dan itu membuat juga perubahan-perubahan sesuatu yang ada di Amerika. Perubahan sosial yang ketiga bisa juga membuat terjadinya konflik gitu. Jadi apakah di bidang politik, apakah di bidang keagamaan, bahkan perubahan sosial bisa juga membuat etnik konflik antar etnik yang satu dengan yang lain. Bahkan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, international level gitu. Yang ini karakteristik dari sebuah perubahan. Jadi kembali lagi tadi bahwa perubahan itu pasti membuat banyak hal berubah dan bisa berdampak pada banyak hal juga. Salah satunya adalah tadi bisa membuat
terjadi konflik. Yang keempat, arah perubahan sosial itu is not random. Jadi not random itu maksudnya tidak diacak, dia bisa mengarah gitu. Norma, nilai-nilai, tradisi dan sebagainya bisa membuat terjadinya perubahan sosial pada masyarakat tertentu, pada organisasi tertentu, pada kelompok sosial tertentu, pada stratifikasi sosial tertentu. Itu maksudnya. Jadi arah dari perubahan sosial itu memang bisa. Nah, orang-orang yang ahli psikolog ataupun sosiolog bisa dalam tanda kutip menciptakan terjadinya sebuah perubahan sosial dengan tujuan-tujuan tertentu. Gitu. Ini yang harus kita pahami bersama, sekaligus bisa diwaspadai. Gitu. Jangan sampai ada perubahan sosial yang terjadi yang mengarah kepada sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang destruktif. Nah, ini yang dalam teori perubahan sosial itu, kemudian para sosiolog seperti Emil Durkheim, Spencer, Auguste Comte memfokuskan penelitiannya pada perubahan struktur sosial, perubahan budaya, di mana apa yang terjadi pada masyarakat yang sifatnya homogen, apa yang terjadi pada masyarakat yang kompleks, apa yang terjadi dari masyarakat di pedesaan, masyarakat perkotaan, bagaimana pergerakan mereka yang dari struktur mereka yang hidup tumbuh dalam masyarakat yang relatif homogen ke masyarakat yang lebih kompleks. Atau dalam masyarakat itu terjadi perubahan. Sehingga nanti kalau di mata kuliah demografi ada istilahnya urbanisasi misalnya. Urbanisasi itu bisa saja terjadi bukan perpindahan orang dari desa ke kota, tapi desa itu sendiri yang berubah menjadi kota. Masyarakat yang homogen di satu lokasi berubah menjadi masyarakat yang heterogen, kira-kira gitu. Yang ini membawa konsekuensi pada berbagai aspek sosial yang menjadi ciri masyarakat yang heterogen. Salah satunya adalah division of labor, pembagian kerja, modernisasi dan sebagainya, IT-isasi dari yang merupakan ciri dari masyarakat yang heterogen pada masyarakat yang tadinya homogen, tapi karena terjadi perubahan sosial, ini adalah perubahan. Ferdinand Tönnies misalnya juga meneliti bagaimana pertumbuhan budaya yang kemudian menurunkan tingkat integrasi masyarakat, hubungan sosial masyarakat yang tadinya tinggi menjadi lebih menurun, lebih rendah. Tadinya masyarakat guyup kemudian menjadi masyarakat yang individualistik, gitu. Yang saling tidak mengenal antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Nah, ini teori yang sudah lama dan itulah karakteristik dari sebuah perubahan sosial, sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi. Nah, ini yang harus kita waspadai pasca pandemik ini. Ya. Nah, ini yang saya minta adik-adik membuat makalah. Jangan sampai misalnya physical distancing yang berlaku, yang membuat kita tidak pernah berkomunikasi fisik langsung dengan tetangga, misalnya dengan teman. Nah, ini kemudian berketerusan setelah pandemi ini berakhir, gitu. Nah, ini yang kalau ini berketerusan, nah ini bahaya. Ini sebuah perubahan sosial yang
di warning oleh para sosiolog yang membuat less integrate, membuat terjadinya penurunan sosial cohesiveness, solidaritas sosial dan seterusnya. Ini bisa terganggu gitu, bisa menurun. Nah ini kalau ini menurun, nah kita jangan sampai ini terjadi. Nah bagaimana ini supaya tidak terjadi, inilah tugas Anda, tugas saya, tugas kita para sosiolog ini untuk bagaimana kita warning masyarakat supaya katakanlah dalam era new normal sekarang itu banyak hal yang ditradisikan pada old normal tanda kutip yang dulu yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja gitu. Ini yang itu sebabnya makalah itu menjadi sangat penting. Oke. Berikutnya teori-teori lain yang mendukung perubahan sosial ada disebut sebagai unidimensional theory, kemudian multidimensional theory yang menyatakan bahwa kalau unidimensional theory ada pergerakan single line istilahnya, yang lurus, yang linear dari masyarakat yang sederhana ke masyarakat menuju masyarakat yang kompleks. Sementara dari pandangan multidimensional theory melihat bagaimana struktur sosial, kelembagaan yang ada, kebudayaan yang ada itu bergerak, bertumbuh dalam sebuah masyarakat yang menyebabkan terjadinya apa yang disebut sebagai pergerakan evolusioner, evolusi bukan revolusi, pergerakan regularly move from one to others. Nah ini yang secara simultan bergerak, tapi kemudian tidak, tentu harapannya tidak menimbulkan perubahan yang dramatis yang membuat perubahan sosial yang sifatnya destruktif, yang berakibat pada kondisi yang destruktif. Nah, adik-adik sekalian, beberapa sosiolog klasik ya menteorikan atau membuat teori terkait dengan perubahan sosial ini. Di antaranya adalah Karl Marx mengatakan bahwa perubahan sosial itu menyebabkan terjadinya konflik yang sumbernya adalah persoalan ekonomi. Perubahan sosial ini terjadi di masyarakat yang sifatnya kapitalistis, yang dalam masyarakat itu menurut Karl Marx itu kan masyarakat terbagi menjadi dua kelompok bourgeois, kelompok the have, kelompok orang kaya. Kemudian kelompok ini kemudian mengeksploitasi kelompok lainnya, yaitu kelompok buruh atau pekerja yang disebut sebagai kelompok proletar. Ini yang kelas stratifikasi sosial menurut Karl Marx yang terjadi di dunia kapitalis, yang kemudian membuat terjadinya atau sebagai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Berikutnya, Ralph dan Randolph membantah bahwa perubahan sosial itu bukan karena ekonomi semata gitu. Tapi banyak hal. Jadi bukan hanya faktor ekonomi, tapi faktor-faktor sosial lain juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Hubungan sosial, relasi sosial, bahkan kelompok sosial dan sebagainya yang ada di masyarakat, semua itu berpotensi bisa menjadi faktor terjadinya membuat terjadinya perubahan sosial. Sampai di sini ada yang bagi yang di Instagram
dalam perjalanan bisa Anda bertanya ya, Anda bisa ditulis pertanyaannya apa, kemudian nanti kalau misalnya saya tidak baca, tulis lagi gitu. Karena saya tidak itu berbagai hal terkait dengan perubahan sosial. Saya lanjutkan sedikit. Ada yang di Zoom, ada yang bertanya sampai sejauh ini. Saya persilakan sebelum saya lanjutkan. Nggak ada? Vivin? Rohma tadi, suara saya jelas ya? Mudah-mudahan tidak samar-samar gitu. Oke. Hartini. Ini hanya melambaikan tangan, tidak mengetik pertanyaan. Silakan bisa. Ya, suara saya jelas ya, yang di Instagram. Nanti akan saya posting rekaman Instagramnya di Instagram saya, atau saya bisa share di grup. Baik. Kita lanjut ke apa yang disebut sebagai cyclical theory. Cyclical theory ini menguji atau menjelaskan pola-pola struktur sosial dan kebudayaan. Cyclical theory ini kalau saya terjemahkan dari bahasa Inggris ini, secara sederhana dikatakan bahwa menteorikan hidup ini sebagai sebuah roda yang terus berjalan. Jadi ada life cycle, roda kehidupan. Ini yang namanya roda tentu terus berubah. Namanya roda tentu tidak berhenti di satu posisi. Dia kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di samping, dan seterusnya. Itu namanya life cycle, roda kehidupan. Nah, cyclical theory ini menjelaskan bagaimana globalisasi itu berpengaruh di dalam perubahan sosial. Globalisasi berpengaruh pada semua masyarakat di seluruh dunia gitu. Dia menjelaskan bagaimana masyarakat yang tadinya solidaritas kohesivitas tinggi tiba-tiba menjadi masyarakat yang sangat teknis gitu. Masyarakat yang individualistik, yang tadinya komunikasinya sangat intens, silaturahim sangat baik, kemudian pengaruh globalisasi ini seperti yang tadi saya jelaskan, ini yang dijelaskan oleh teori ini menjadi lebih longgar, kemudian menjadi individualistik. Kemudian perubahan sosial juga bisa terjadi di perubahan sosial bisa terjadi tadi sudah dijelaskan sebagai akibat dari faktor ekonomi, bisa juga akibat dari faktor politik. Juga karena pengaruh teknologi. Ini kalau kita bicara teknologi, tentu kita tidak bisa lepas dari teori modernisasi, bagaimana proses perubahan masyarakat dari tradisional ke masyarakat industri, masyarakat yang teknologinya rendah atau tidak ada, menjadi masyarakat yang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga bagian yang menarik kalau nanti untuk menjelaskan atau di makalah Anda
bisa membaca teori modernisasi. Seperti yang tadi para pakar menjelaskan, modernisasi, globalisasi juga bagian variabel-variabel yang turut berpengaruh ya, di dalam proses perubahan sosial. Hubungan antar negara juga dilihat. Kalau kita bicara modernisasi, juga di situ ada teori ketergantungan, dependensi teori, dapat kita pakai untuk menjelaskan bagaimana hubungan antar negara ini juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Bagaimana negara-negara maju tetap ingin mapan, kemudian dalam pandangan mereka, negara-negara yang berkembang atau belum maju ini jangan sampai menjadi sama majunya dengan mereka, sehingga apa yang terjadi, hubungan dagangnya menjadi seimbang. Nah, kalau hubungan dagang seimbang, nanti ini teorinya begitu, posisi tawarnya masing sama-sama tinggi, kemudian kemampuan berproduksinya sama-sama tinggi. Akibatnya apa? Yang paling dikhawatirkan adalah tidak terjadi arus barang dan jasa. Masyarakat produsen di negara-negara maju kemudian menjadi pengangguran gitu, karena barang-barangnya tidak laku, nah, kira-kira. Nah, hubungan ini yang dalam teori dependensi dijelaskan gitu. Dan ini bagian juga dari teori modernisasi. Nah, perubahan sosial dalam konteks ini juga menjadi bagian yang harus dipelajari, harus dicermati, seperti apa pengaruh dari globalisasi, seperti apa pengaruh dari negara-negara yang sudah maju terhadap negara-negara yang relatif belum maju itu. Sebagai contoh, dalam makalah ini misalnya hubungan antara Jepang dengan Indonesia. Mungkin sekarang Korea dengan Indonesia. Nah, sebagai perbandingan bagi saya, kita melihat, mempelajari bagaimana hubungan antara Jepang dengan Korea. Nah, ini saya sampaikan seperti apa majunya Korea sekarang ini, dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan perdagangan dia dengan Jepang. Ini menarik untuk dipelajari. Karena pasti ini sangat berbeda kondisinya dengan kondisi katakanlah 30 tahun yang lalu, di mana Jepang mendominasi katakanlah elektronika, barang-barang elektronik, sementara waktu itu Korea belum semaju sekarang. Nah, seperti apa hubungannya? Ini sekarang menarik. Kemudian belakangan Cina dengan Indonesia, ini juga menarik. Jadi kita lihat aja data-data yang ada, bagaimana data hubungan perdagangan antara Indonesia Cina 30 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kemudian sekarang. Ini yang menarik. Ini semua ini menjadi kajian yang menarik untuk kita melihat dari sisi sosiologisnya, dari sisi perubahan sosialnya, dan sebagainya. Ada yang bertanya? Saya persilakan. Wendy. Ya, Pak. Gimana? Wendy bisa dengar dengan jelas suara saya? Bisa, Pak, bisa. Ya, ya. Menurutmu gimana hubungan antara Jepang dengan Korea sekarang ini? Karena Jepang punya teknologi tinggi, sekarang Korea pun begitu. Gitu. Kira-kira orang Jepang masih banyak nggak yang menggunakan Samsung? Kira-kira aja. Kurang, Pak. Hah? Kayaknya kurang. Kurang. Dia gunakan apa kalau orang Jepang? Soalnya sudah ada teknologi di negara dia gitu. Ya, ya. Kayak apa? Televisi misalnya. Oh iya, Ya, kan? Toshiba Yokohama kan? Ya. Toshiba. Ya. Toshiba di Jepang. Ya.
Ini menarik, bisa Anda lihat nanti. Nah, tapi apa yang dijelaskan oleh teori dependensi ini, hubungan antar negara yang saling mempertahankan diri untuk tetap saling tergantung. Terutama negara-negara yang sudah maju, pasti mempertahankan bagaimana supaya negara-negara yang selama ini menjadi pasarnya tidak banyak berubah gitu. Boleh dia memproduksi barang yang apa yang dia butuhkan, tapi jangan memproduksi barang yang selama ini dibeli dari negaranya gitu. Katakanlah seperti Jepang, bagaimana usaha mereka jangan sampai Indonesia punya pabrik mobil sendiri, pabrik sepeda motor sendiri gitu. Karena itu akan mengganggu pasokan pasar mobil dan sepeda motornya di Indonesia. Padahal Indonesia ini sebuah negara yang berpenduduk lebih dari 250 juta, adalah pasar yang sangat potensial gitu, untuk mereka. Belum lagi kalau kita bicara antara Amerika dengan negara-negara Amerika Latin, ya. Eropa dengan negara-negara Afrika gitu. Itu pasti semua adalah bagaimana proses ketergantungan itu tetap mereka pertahankan. Vitrim Sorokin menjelaskan 3 fase dari perubahan sosial, siklus perubahan sosial. Fase yang pertama adalah fase idealistik, di mana masyarakat masih menggabungkan antara hal-hal yang sifatnya ideal dengan hal-hal yang sifatnya praktikal. Masyarakat antara ideal dengan, kalau di bahasa politik mungkin antara ideologi dengan politik praktis gitu. Itu fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua, ideational culture. Ideational culture ini maksudnya ini fase yang mengkaji bagaimana nilai-nilai keagamaan atau hidup keberagamaan, nilai-nilai spiritualitas ya di masyarakat bisa bertahan atau berubah gitu. Ini fase yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi berkait dengan kebutuhan physical hidup, kehidupan fisik mereka, masyarakat. Kemudian fase yang kedua yang emphasis on faith and new forms of spirituality. Jadi nilai-nilai keberagamaan itu yang bisa saja kemudian berubah sedikit demi sedikit, atau ada kelompok yang bertahan, ada kelompok yang mulai berubah. Kemudian fase ketiga, fase yang disebut sebagai sensate culture, yang masyarakat kemudian menjadi hedonism itu ya dalam tanda kutip modern, hidup dengan berbagai ciri-ciri kehidupan modernnya gitu, yang bahkan juga ada sensasi kehidupan yang mereka jalani di fase yang ketiga itu. Jadi dengan kata lain, fase dalam perubahan sosial menurut Sorokin ini fase yang
menjelaskan bagaimana masyarakat berubah dari masyarakat yang idealistik tradisional, kemudian irrational culture, dan sensation culture. Masyarakat yang secara kultur sudah menjadi masyarakat yang jauh berbeda dengan kondisi, dengan ciri-ciri tradisionalismenya. Itu yang disebut itu yang dijelaskan dalam teori global terkait dengan perubahan sosial. Nah, perubahan yang fase ketiga yang mencirikan masyarakat yang modern, hedonism dan sebagainya itu tentu punya dampak, punya implikasi yang tidak selamanya positif. Jadi pasti ada masyarakat yang kemudian terdampak. Masyarakat, tentu sebagian masyarakat, apakah sebagian kecil atau sebagian besar masyarakat yang tidak punya kapasitas, kemampuan untuk berubah pada fase yang terakhir tadi, akan menjadi masyarakat yang terpinggirkan, alienation terjadi. Mereka yang dalam bahasa Inggris less advantaged groups of people, jadi mereka yang miskin, yang rentan terhadap berbagai arus modernisasi, tentu ini akan berdampak. Masyarakat yang sudah tidak punya daya upaya gitu. Nah, dan di mana-mana itu terjadi. Nah, inilah yang menjadi bagian pengamatan kita para sosiolog, bagaimana agar kelompok masyarakat ini juga tidak selamanya dalam posisi itu. Nah, itulah sebabnya SDGs, Sustainable Development Goals 2030 yang sekarang lagi digencarkan itu, jargonnya itu adalah no one left behind. Jadi dalam kesepakatan para petinggi dunia disepakati tekad bersama untuk poverty eradication misalnya, menghilangkan kemiskinan dari muka bumi. No one left behind, tidak boleh ada seorang pun yang masih dalam kategori miskin di muka bumi ini pada tahun 2030. Nah, ini menjadi tekad bersama. Mengapa? Karena dalam teorinya modernisasi itu pasti akan membuat terjadinya less advantaged group of people di masyarakat. Terjadinya masyarakat yang powerlessness, tidak punya daya upaya, alienate dan terpinggirkan. Yang sudah diteorikan dan memang terjadi sekarang ini di mana-mana. Ini yang dijelaskan oleh para teori, para sosiolog, para teoritis sejak zaman Karl Marx dulu, sejak zaman klasik pertengahan, bahkan para teori sosiolog yang sekarang juga masih melihat fenomena seperti itu, masih relevan oleh teori itu. Nah, siapa tahu dengan upaya tekad SDGs yang tadi saya jelaskan, ada tekad bersama dan bisa menjadi kenyataan luar biasa gitu, bahwa no one left behind, bahwa tidak ada masyarakat yang tidak masuk dalam gerombol, dalam tanda kutip, social change of modernisasi itu. Baik, ini yang terakhir, Jürgen Habermas juga menjelaskan bagaimana modernisasi bisa menciptakan powerlessness itu berdasarkan atau pada ras tertentu, pada etnik tertentu, pada kelas tertentu,
dan sebagainya, bahkan menimbulkan stratifikasi sosial yang baru berdasarkan gender dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Yang terakhir pada hari ini saya ingin mengulangi sebetulnya perubahan, sebab-sebab terjadinya perubahan sosial yang tadi juga sudah banyak dijelaskan, tapi secara teknis perubahan sosial itu bisa terjadi karena yang pertama adalah travel and discovery, kemudian jadi pergerakan manusia ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Cultural division, infiltrasi budaya gitu. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat di daerah pariwisata itu lebih ke arah apa yang disebut sebagai cultural division ini. Tentu mereka sangat tidak ingin kalau generasi mudanya misalnya terpengaruh oleh budaya baru yang dibawa oleh para wisatawan. Yang ketiga adalah inequality, jadi ketidakseimbangan yang disebabkan, tadi sudah saya jelaskan bagaimana faktor ekonomi bisa membawa perubahan sosial. Perubahan sosial yang diawali dengan atau ditandai dengan kesenjangan sosial. Change in population, perubahan dalam struktur penduduk juga bisa menyebabkan perubahan sosial. Kemudian war atau perang, technological innovation, jadi lahirnya teknologi baru juga pasti berpengaruh terhadap perubahan sosial. Minggu yang lalu saya menjelaskan bagaimana HP ditemukan sebagai sebuah teknologi baru yang nyaris tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat, berbeda dengan teknologi lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini pasti akan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Kemudian yang terakhir adalah perubahan perilaku kolektif masyarakat. Perubahan atau pergerakan sosial, mobilisasi of people through collective behavior and social movement juga menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Jadi ini penjelasan lebih lanjutnya, lebih detailnya bagaimana revolusi bisa membuat terjadinya perubahan sosial. Kemudian antropolog Ralph Linton menjelaskan cultural diffusion, infiltrasi budaya. Nah, sebagai contoh yang pasti Anda pahami adalah bagaimana K-pop, ya, budaya musik di Korea berpengaruh terhadap budaya musik anak-anak muda di Indonesia termasuk. Itu bagian dari atau contoh dari cultural diffusion. Saya kira kalau saya tanya mahasiswa sekarang ada yang tidak mengenal penyanyi atau bintang dari Korea. Saya sendiri tidak tahu siapa namanya gitu. Nggak tahu saya, Pak. Hah? Tahu ya? Nggak tahu. Ya. Nggak tahu, Pak. Tidak tahu, tidak pernah nonton TV. Atau bagian masyarakat yang tidak mau terpengaruh secara budaya dari luar gitu. Dan itu bagus menurut saya. Tapi sebagian besarnya kan begitu ada bintang Korea datang di Jakarta, anak-anak muda histeris gitu.
luar biasa. Itu bagian untuk menjelaskan apa yang disebut sebagai cultural diffusion. Ketidakseimbangan sosial atau perubahan ini juga umumnya terjadi karena faktor ekonomi. Ini juga kalau zaman dulu imigrasi, nah di kita mungkin persoalan transmigrasi. Nah, ini bisa menjadi contoh bagaimana ketidakberimbangan secara ekonomi antara pendatang dengan penduduk asli gitu. Jadi di Kalimantan, di Sulawesi, mungkin terjadi di Papua gitu. Nah ini hal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah yang paling akhir, ini menarik ini, cyberspace revolution. Sekarang ini kan zaman internet, revolusi industri 4.0 ya, yang dicirikan oleh penggunaan teknologi IT yang luar biasa masif gitu. Jadi apalagi dengan kondisi pandemik ini, sekarang semua orang bahkan tergantung pada internet. Ada nggak jaringan, mau komunikasi lewat Zoom, bahkan mau belanja pun sekarang ini Gojek, GoFood itu kan harus ada jaringan internetnya gitu. Kalau nggak ada, nggak gimana bisa berkomunikasi gitu. Ini ada cyberspace revolution istilahnya. Jadi ciri masyarakat yang sudah berubah karena pengaruh teknologi yang bukan tidak mungkin kemudian mempengaruhi nilai-nilai budaya, mempengaruhi pendidikan, bahkan modes of production, sarana produksi yang ada di pertanian juga mungkin berubah gitu. Yang semua itu kita bicarakan bisa terjadi, perubahan itu bisa terjadi karena memang perubahan pada diri oleh manusia itu sendiri. Baik itu intervensi dari luar maupun pergerakan dari dalam, baik itu social change dalam bentuk makro maupun dalam bentuk mikro. Jadi saya kira itu penjelasan saya yang lebih mengulangi sesungguhnya apa yang sudah saya jelaskan pada Jumat yang lalu. Saya sampai sini, silakan, masih ada waktu kita untuk berdiskusi sebelum saya akhiri kuliah pada Jumat ini, untuk nanti kita insya Allah lanjutkan terakhir Jumat depan, di mana Jumat depan saya akan membuka ruang diskusi terkait dengan makalah yang saya tugaskan. Saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Ada Hakim ini sarjana saya lihat ini dari Fakultas Ekonomi ikut bergabung. Ada yang di Zoom? Silakan. Kalau gitu saya yang bertanya untuk siapa ini? Wendy Hasim, dengar? Wendy? Wendy? Ya, Pak. Ya. Menurut Wendy, secara sederhana perubahan sosial itu apa? Ya. Perubahan sosial dari penjelasan saya ini secara sederhana didefinisikan sebagai perubahan apa? Silakan. Bentar, Pak.